Halo sobat Polskedo semua, ya. Semoga para sobat semua sehat dimanapun kalian berada. Ini adalah salah satu terobosan dari Poltekkes Manado dengan tujuan kita sebenarnya ingin mendekatkan dengan masyarakat. Ya, kita juga berharap nanti podcast ini akan menjadi podcast yang besar ya, terutama khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial adalah karena akhirnya ya pertama sekali Direktur Poltekkes Kemenkes Manado hadir dan ingin menyapa para sobat semua. Oke, yaitu Bapak Dr. Handung Prastea, SKP MSI. Halo Pak, selamat siang ya. Selamat siang Mas Fredo, saya panggil Mas saja, masih muda siap. ya. Salam sehat untuk seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Manado, para mahasiswa yang luar biasa, Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan, alumni dan semua para persawan, para pendengar podcast dari Poltekkes Manado yang luar biasa ini. Oke, keren ya ininya. Oke Mbak, sebelum kita masuk ke tema hari ini adalah terkait sukses bersama Poltekkes Kemenkes Manado. Mungkin boleh sedikit cerita nggak ya Pak? Pertama kali menginjakkan kaki di Manado ini, apa feeling yang dirasakan? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Iya. Jadi sukses bersama itu berarti bukan hanya satu orang, dua orang ya. Iya. Oke, tetapi ini adalah suatu kebersamaan. Nah, tadi sebelum saya jawab ini, pertama kali menginjakkan kaki ke Manado, Bumi Tinutuan ya. Yes, benar sekali. Itu yang saya rasakan itu aromanya apa? Friendly, Yes. persahabatan, dan aroma-aroma kesuksesan. Yes. Nah, saya melihat para mahasiswa yang luar biasa, penuh semangat belajar, pada diskusi. Kemudian ketika saya masuk ke ruang-ruang kelas, ya waktu itu hari pertama datang masuk ke ruang kelas, bersih, nyaman. Kemudian laboratoriumnya, wow, keren, lengkap. Jadi memang Poltekkes Kemenkes Manado ini betul-betul disiapkan untuk mencetak para tenaga kesehatan yang siap kerja. Nah, tadi kembali ya, sukses bersama. Berarti ini bukan keberhasilan yang dibangun oleh satu orang, tapi ini adalah suatu sistem di mana peran para dosen juga sangat besar. Bukan hanya dosen saja, tenaga kependidikan. Kalau dosennya hebat, tidak ada fasilitas yang mendukung, nggak akan bisa. Kita podcast, kalau nggak ada teman-teman IT yang mendukung, nggak bisa. Iya, Ya. benar. Kemudian selain itu juga seluruh unsur yang ada di Poltekkes ini ada alumni. Alumni itu luar biasa, dia bisa mendukung, bisa memberi masukan, kira-kira kurikulum apa yang pas, sehingga para mahasiswa ini ketika dia bekerja, sudah siap. Kemudian juga mitra itu banyak sekali dari mitra stakeholder dari luar, baik itu pemerintah, swasta dan sebagainya. Mereka mendukung kita untuk membantu menciptakan alumni yang siap bekerja, yang kompeten. Kemudian juga orang tua, doa orang tua itu sangat luar biasa untuk para mahasiswa ini tidak bisa tergantikan. Kemudian juga orang tua bagaimana mendukung anak-anaknya supaya belajarnya tenang, dan kalau lulus juga mereka benar-benar menjadi pribadi yang sesuai cita-cita dan harapannya, dan juga masyarakat umum. Ini namanya sukses bersama. Karena apa? Poltekkes itu bukan hanya tempat belajar saja, bukan. Tapi Poltekkes Manado adalah tempat pembentukan karakter, pembentukan kompetensi, kepedulian dan profesionalisme. Jadi kalau kita bicara sukses bersama, ini adalah karena kerja bareng, kerja kita semua. Yes. Sehingga Poltekkes Manado mampu membantu pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kesehatan seperti kebutuhan pemerintah. Gitu. Terima kasih ya Pak ya. Tadi saya garis bawahi terkait kesuksesan ya. Saya ingat tadi Bapak sampaikan kalau pertama kali ya sampai di Manado ini sudah mencium aroma kesuksesan. Sebelum sampai Manado ada nggak yang terpikir sampai apa sih misi saya untuk kedepannya dengan Poltekkes Manado? Apa sih yang ingin dicapai ya selama proses kepemimpinan ini berjalan seperti itu Pak? Ya.
Ini pertanyaannya hebat-hebat nih. Wah, keren ini hostnya. Jadi ketika saya pertama kali mendapatkan penugasan ke Manado, ini adalah amanah ya. Amanah yang tidak mudah. Tapi saya bertekad ketika kita mendapat amanah, mari kita jalankan bersama-sama. Tidak mungkin satu orang saja bisa membawa Poltekkes Manado menjadi besar. Makanya keberadaan para dosen yang hebat, yang betul-betul mencurahkan ilmunya untuk mahasiswa, para tenaga kependidikan, semua faktor stakeholder, para pendukung ini betul-betul kita perlukan. Sehingga begitu mendapatkan penugasan, yang ada harus siap dan siap. Karena apa? Ini Indonesia yang harus kita bangun, yang harus kita majukan. Oke. Saya menarik nih ada kata ini Indonesia yang harus kita bangun dan harus kita majukan. Saya selalu yakin ya Pak ya, kalau pimpinan itu tidak hadir dengan instan tapi melalui proses gini. Saya sudah ngelihat beberapa profil ya. Ternyata Bapak juga sebelum ini sebagai ketua jurusan juga ya Pak. Menurut saya sendiri ya, ini merupakan pengalaman mungkin sudah puluhan tahun akhirnya dipercayakan oleh Kementerian Kesehatan untuk memimpin Poltekkes Manado. Namun yang saat ini yang mungkin ya karena mungkin Bapak lebih tahu ya peralihan itu apa sih sebenarnya Pak masalah terkait kesehatan yang ada saat ini gitu, dan apa sih yang diperlukan ya sebagai calon mahasiswa untuk menghadapi terkait tenaga kesehatan di Indonesia ini? Ya, masalah kesehatan di Indonesia itu masih banyak ya. TB contohnya, kita itu ranking 2 di dunia. Tapi kalau kita persempit di Manado ya, di sini angka diabetes mellitus tinggi sekali. Ya, makanya Poltekkes Kemenkes Manado salah satu unggulannya adalah DM. Ya, diabetes mellitus. Ini betul-betul masalah yang harus kita kelola bersama. Diabetes itu bukan penyakit menular, tetapi ini adalah penyakit tidak menular yang bisa diturunkan. Bisa juga karena gaya hidup. Nah, disinilah salah satu masalah di Manado, Sulawesi Utara adalah angka diabetes dan mungkin juga angka TB. Nah, makanya dalam beberapa waktu yang akan datang, Poltekkes Manado bekerja sama dengan rumah sakit provinsi akan menyelenggarakan webinar, dan hebatnya lagi Pak Wamen berkenan menjadi keynote speaker, Bapak Dr. Benjamin Paulus Octavianus ya. Itu. Oke, baik. Menarik Pak ya terkait yang Bapak sampaikan ya, Poltekkes Kemenkes Manado. Saya yakin untuk menciptakan seorang calon tenaga kesehatan tentu harus didukung dengan fasilitas yang memadai juga. Ya, mungkin saya kesampingkan dulu ya dengan riwayat bekerja dulu dengan sekarang, apakah Poltekkes Kemenkes Manado ini merupakan salah satu tempat kuliah yang sudah fasilitasnya itu baik atau memang kita perlu perbaikan nih terkait fasilitas ini? Ya, betul. Memang untuk mendidik seseorang itu menjadi terampil, menjadi profesional itu perlu fasilitas ya. Tapi sukses itu sebenarnya bukan hanya itu saja. Ada nilai-nilai yang tinggi, integritas, termasuk sikap profesional, kemampuan bekerja sama, dan keberanian untuk terus belajar itu juga faktor-faktor mendukung sukses. Nah, kalau mengenai fasilitas, Poltekkes Manado itu institusi milik pemerintah. Perguruan tinggi negeri. Tentunya pemerintah akan berupaya semampunya, seoptimal mungkin mendukung Poltekkes Kemenkes Manado agar bisa mendidik para mahasiswa ini menjadi sukses, siap bekerja dan kompeten. Itu karena kita milik pemerintah. Jadi kalau Anda mau kuliah di Poltekkes Manado, yakinlah sekolah ini milik pemerintah. Ya, pemerintah pasti ingin para alumninya ini betul-betul memiliki kompetensi yang pas, sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, sesuai dengan masalah kesehatan yang ada. Makanya ketika Poltekkes Kemenkes Manado memiliki unggulan di bidang diabetes mellitus, ini akan sangat pas sekali. Ya. Jadi sobat Polkesdon ya, jadi Anda jangan khawatir ya terkait fasilitas. Ini adalah kampus milik pemerintah yang tentunya semua fasilitasnya itu sudah standar gitu. Artinya sesuai dengan perubahan zaman
saat ini. Oke, terkait perubahan zaman Pak, saya menarik ini ya. Mungkin di zaman saya ini milenial ya, cukup milenial. Dengan sekarang target tenaga kesehatan itu ya di anak Gen Z nih. Apa sih karakter yang perlu anak-anak Gen Z ini bangun gitu sebelum dia memutuskan untuk kayaknya saya mau gabung di tenaga kesehatan ini, kayaknya saya mau daftar di Poltekkes Manado seperti itu. Apa sih yang perlu karakter yang dimiliki? Jadi sebagai institusi pendidikan ya, itu Poltekkes Kemenkes Manado selalu adaptif. Selalu adaptif. Jadi tidak boleh dia Poltekkes itu berjalan dengan pola lama, harus berkembang. Berkembang termasuk anak Gen Z. Kita memahami ya, anak Gen Z dengan usia saya tentu berbeda, ya tentu berbeda. Dan disinilah Poltekkes ini perlu menjadi kampus yang bukan hanya kuat dalam pembelajaran teori dan praktek saja, tapi juga inovasi, pemahaman terhadap peserta didik, terhadap mahasiswa, kolaborasi, riset, pengabdian masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Nah, melalui pemahaman terhadap karakter anak-anak Gen Z tadi, kita harapkan Poltekkes Manado itu bisa mendekati, bisa mengantar dia menjadi sukses. Saya ngomong bukan hanya omong kosong. Anak saya sendiri, anak kandung saya juga sekolah di Poltekkes. Berarti bukan hanya di omongan, secara pribadi saya betul-betul meyakini bahwa Poltekkes ini sekolah yang bagus dan bisa mengantar orang menjadi sukses. Gitu. Jadi ada kata sukses di akhir yang disampaikan oleh Pak Direktur nih. Artinya kata sukses ini sampai ke tema kita tadi, sukses bersama Poltekkes Kemenkes Manado. Tentu ya, kita juga berharap dengan gabungnya ya, yang masih bingung mau gabung di mana, mau lanjut kuliah di mana, ya kami pastikan kita mari sama-sama sukses ya bersama dengan Poltekkes Kemenkes Manado. Karena apa ya, dari yang disampaikan Pak Direktur barusan ini, beliau sampaikan ada juga peran dosen gitu. Saya selalu yakin dosen-dosen di Poltekkes Manado ini sudah bisa memahami bagaimana karakter dari masing-masing calon mahasiswa nanti yang mau gabung ataupun mahasiswa sekarang yang sudah gabung dengan Poltekkes Kemenkes Manado. Yang mungkin disampaikan Pak, apakah setelah Bapak melihat keadaan Poltekkes Manado ini gitu, untuk khususnya tenaga pendidik maupun dosen, apakah ada sesuatu hal yang perlu di-upgrade atau ada sesuatu hal yang pengen dirubah terkait tenaga? Ya, jadi para pirsawan, pendengar, kalau kita melihat dosen di Poltekkes Manado itu, beliau-beliau sudah hebat. Tapi seperti saya sampaikan bahwa situasi itu berkembang terus, sehingga para dosen di Poltekkes Manado selalu belajar, selalu meningkatkan kemampuan. Belajar tidak harus duduk di dalam kelas, bisa membaca, bisa melalui seminar-seminar, melalui pelatihan-pelatihan, dan ini selalu update terus, para dosen selalu meningkatkan pengetahuan sehingga ketika memberikan materi perkuliahan ini sesuai dengan kebutuhan, dan itu selalu ada acuannya. Sebelum mengajar, targetnya apa? Saya pengen mahasiswa ini misalnya kalau di keperawatan dia nanti lulus mampu memberikan asuhan keperawatan yang bagus, standar. Dosen sudah memiliki acuan, dan fasilitas tadi sudah saya sampaikan ya. Fasilitas penting. Namun kita juga perlu tahu juga selain fasilitas, tentu mindset ini juga perlu sekali. Semangat ini juga perlu sekali, ya. Semangat ini perlu sekali. Lingkungan belajar yang bagus ada, fasilitas ada, tapi ya Sobat Poltekkes Manado, Anda harus punya mindset bagaimana saya bisa sukses, bagaimana saya bisa maju, bagaimana saya bisa meraih cita-cita, bagaimana saya bisa mencapai sukses ini semudah mungkin, secepat mungkin. Ya, anak-anak Gen Z ya, itu kan pengennya cepat. Ya. Namun meskipun cepat, tetap harus ada prosesnya. Mie instan, cepat, tapi tetap harus ada prosesnya. Tidak langsung mie-nya langsung dimakan dengan bungkus-bungkusnya, akan dibuka, direbus meskipun berapa menit, kemudian dituang bumbunya, diaduk, baru dimakan lebih nyaman. Jadi mindset untuk sukses itu juga penting. Selain kami sudah siapkan fasilitas, para dosen yang selalu update pengetahuan, teknik yang selalu support, semuanya menjadi satu kesatuan. Makanya tadi saya bilang sukses bersama Poltekkes Kemenkes Manado berarti mari kita sama-sama
mahasiswa punya cita-cita, orang tua punya doa, harapan, dan mendukung anaknya, putra-putrinya untuk belajar. Kita juga membantu, memfasilitasi melalui pembelajaran, praktek, dan semua yang membantu mahasiswa supaya ketika lulus benar-benar kompeten. Oke, baik, menarik juga ya, kompeten juga tadi saya garis bawah ada kata kalau kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Untuk yang masih bingung-bingung ini ya, saya bilang tempat Poltekkes Kemenkes Manado itu tempat yang cukup nyaman untuk kuliah ya. Bahkan saya saja ya Pak ya, biasanya setelah selesai mengajar tuh saya kadang duduk di taman, ngelihat taman yang luas, hijau, rasanya tuh fresh gitu. Artinya saya ngeliat tuh nggak langsung depan bangunan gitu, ada space yang bisa saya lihat sebagai salah satu untuk nge-refresh lagi nih kepenatan dalam setelah mungkin selesai mengajar gitu. Nah, yang mungkin seperti yang disampaikan dari Pak Direktur tadi ini ya terkait mahasiswa Gen Z ini, apa ada nggak sih Pak yang selama proses tadi ya dari mie instan kan nggak langsung dimakan nih tapi diseduh dulu pakai air panas. Nah itu juga calon mahasiswa nanti ada nggak talenta yang lain yang perlu mereka pelajari selama proses nanti mereka kalau bergabung di Poltekkes Manado ini ya berjalan, ada nggak talenta yang lain yang perlu mereka pelajari seperti itu? Ya, jadi ketika Anda mau melanjutkan studi ke Poltekkes Manado, silahkan bisa lihat flyer kami. Kira-kira minatnya ke jurusan apa? Mau ke gizi, ke keperawatan, teknik laboratorium medis, farmasi, kesehatan gigi, kebidanan, atau kesehatan lingkungan. Silahkan disesuaikan dengan mana Anda suka, ya Anda sesuai. Kemudian Anda tinggal pelajari materi saat masih di SMA untuk mengikuti ujiannya. Ya, kenapa? Ini untuk menjamin bahwa Anda siap, ya, Anda sesuai dengan jurusan atau sekolah yang Anda tuju. Nah, nanti kalau memang betul-betul sudah seneng, sudah sreg sesuai, ini akan lebih nyaman. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan hati yang gembira itu beda, beda sekali, ya beda sekali. Jadi kalau mau sukses, ayo betul-betul ada semangat, betul-betul bukan hanya di depan aja, tapi betul-betul. Ya karena apa? Masa depan itu sesungguhnya di tangan kita masing-masing. Sehebat apapun orang lain memberikan masukan, sehebat apapun dosen, kalau dia memang nggak ada semangat, nggak ada minat, ya sudah. Dan salah satu hal untuk mendukung sukses adalah lingkungan. Ya, kalau Anda mau jadi mau jadi pengusaha, Anda harus berada di lingkungan pengusaha. Anda mau jadi tenaga kesehatan yang hebat, Anda harus berada di lingkungan tenaga kesehatan yang hebat. Anda pengen menjadi seorang ahli gizi, praktisi gizi, Anda harus berada di lingkungan orang-orang gizi. Anda pengen jadi perawat yang profesional, ya Anda harus berada di dekat para perawat itu ketika Anda belajar dan sudah terbentuk karakter itu, Anda bisa menerapkannya. Begitu. Oke. Ini adalah salah satu pertanyaan yang mungkin banyak disampaikan nih Pak, dan juga mungkin calon-calon mahasiswa juga masih bingung. Mereka ini kan Gen Z ini ya, mereka ini terkenal dengan teknologinya yang jago sekali gitu. Bahkan ya dari beberapa penelitian, ya handphone itu merupakan salah satu sekarang kebutuhan yang harus dipegang sama si Gen Z inilah gitu. Namun di balik peran teknologi sekarang yang sudah sangat berkembang dengan adanya AI, apakah ini menjadi salah satu masalah ataupun menjadi satu hal yang positif untuk pendidikan kesehatan saat ini, Pak? Ya, bagi saya ini positif. Pengetahuan teknologi nggak bisa kita tahan. Iya. Ya, nggak bisa. Contoh misalnya handphone. Wah, handphone itu bikin ini itu negatif ini. Kalau kita nggak mau pakai handphone, orang lain mau pakai, kita akan ketinggalan. Ya. Kita mau pergi mengunjungi seseorang, punya handphone, ditanya, kamu ada di rumah nggak? Ada. Datang, pas. Tapi kalau nggak, datang orangnya nggak ada, rugi waktu kita. Kita bisa melihat banyak hal, ya. Namun memang sesuatu itu punya dua sisi, ya. Kalau dalam filosofi Cina itu ada yin, ada yang, ada hitam, ada putih. Ketika handphone itu positif, mungkin juga ada negatifnya. Iya. Ya, semua bisa, ya. Termasuk kalau kita punya pisau dapur bisa untuk mengupas apel,
ya bisa untuk memotong sayur, tapi bisa juga untuk melukai orang. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya, AI itu bisa kita optimalkan di dunia kesehatan. Contoh misalnya, Anda seorang praktisi gizi, wah saya pengen belajar nih, cari-cari searching, atau saya pengen tahu nih apa yang cocok untuk kondisi saya sebelum saya ketemu ahli gizi. Nah, kan bisa searching, bisa tanya-tanya di situ. Jadi AI ini menurut saya harus kita rangkul, kita gunakan untuk mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan, tentunya dengan cara yang positif ya. Menurut saya begitu. Tidak bisa teknologi itu kita tahan, kita hambat, nggak bisa. Ya, harus kita terima secara adaptif, ya, secara adaptif untuk memajukan, mensejahterakan kita. Contoh, kalau kita mengandalkan jalan kaki, ya kita mau ke Gorontalo jalan kaki perlu waktu sangat lama. Tapi kalau kita naik sepeda motor mungkin lebih cepat, naik pesawat terbang mungkin lebih cepat. Jadi ini kan teknologi, teknologi sama dengan AI tadi. Saya menerima teknologi itu, AI saya terima dan kita gunakan dengan bijak. Iya, seru ya, sobat Polkesdo. Tadi ada kata bijak dalam menggunakan teknologi. Jadi sebenarnya itu yang disampaikan Pak Direktur adalah kamu mempunyai alatnya, ya jadi kamu bijaklah dalam menggunakan teknologi begitu. Dan teknologi itu ada dua jenis, yang arah negatif dan juga positif. Saya bahas terkait positif nih. Zaman sekarang ini ya calon-calon tim mahasiswa juga ya, sangat erat dengan kata konten edukasi gitu. Sejauh apa Poltekkes Manado ini mendukung calon edukator ini ya, nanti calon edukator ini dalam yang memberikan edukasi di media sosial? Apakah Poltekkes Manado mampu menampung tersebut melalui program-program mungkin dari program kemahasiswaan dan lain-lain ataupun perlombaan, bagaimana? Ya, mungkin itu. Tentu kita memfasilitasi ya. Jadi tenaga kesehatan itu menurut saya ada fungsi dia seorang edukator, pendidik, selain peneliti, pelaksana, ya itu ada unsur pendidik. Nah, konten-konten kreatif, konten-konten yang bagus ini adalah bagian dari edukasi di masyarakat. Ya, makanya kita dukung. Lomba, boleh silakan, bagus. Lomba podcast, ya lomba bikin TikTok, ya. Kemudian apalah yang positif, bisa. Dan mungkin stand up comedy misalnya kan dari Sulawesi Utara ada yang sangat terkenal sekali ya. Iya, benar. Ya, jadi kita mendukung itu. Semua yang positif kita dukung. Kenapa? Disitulah kekayaan kita, kekayaan intelektual, kekayaan apa yang bisa kita gunakan untuk kemajuan bangsa, kemajuan kesehatan ini. Oke, baik Pak. Ya, jadi sudah disampaikan Pak Direktur tadi, jangan khawatir untuk calon edukator ya, yang memang jiwanya itu lebih ke arah sosial media ya. Poltekkes Kemenkes Manado itu ya sangat aware, ya sangat friendly terkait itu, dan kita juga menyiapkan banyak perlombaan terkait konten edukator tadi ya. Baik, ini mungkin yang ingin saya sampaikan nih Pak, mungkin terkait alumni gitu. Menurut Bapak sendiri, seberapa pengaruhnya alumni Poltekkes Kemenkes Manado ini terkait tema kita tadi, sukses bersama begitu? Ya. Alumni itu adalah bagian dari Poltekkes Manado. Ya, jadi ketika alumni ini berperan aktif, ini sangat bagus sekali. Mengapa? Dari alumni ini kita tahu, ternyata kurikulum di Poltekkes Manado, misalnya kurikulum keperawatan ini perlu ada yang di-upgrade. Wah, ini kalau di sini ada orang yang sakit DM, kemudian dia ada luka, ada gangren, biasanya perawatannya biasa misalnya ini untuk perawat ya. Iya. Tapi ini kita update nih, banyak pasien yang sakit, yang nyeri, perlu ini tindakan komplementer misalnya hipnoanalgesia misalnya. Nah, ini dari mana? Dari alumni yang sudah praktek tadi melakukan perawatan luka. Kemudian alumni ini juga banyak sekali peran serta sumbangsarannya banyak sekali. Kebetulan saya juga ketua alumni di suatu institusi di sekolah pasca sarjana di luar sana. Jadi kita masih komunikasi. Kita masih komunikasi dan tentunya kita mengharap ketua alumni ini juga sangat aktif ya, berperan serta bagaimana membuat alma mater tercinta ini semakin bagus, semakin hebat ya. Ini alumni bagian dari kita.
Karena saya yakin ya, sebenarnya nama Poltekkes Kemenkes Manado ini sangat besar nih karena peran dari alumni ini juga ya, Betul. baik di dunia kerja maupun dimanapun. Bahkan ya beberapa alumni saya bilang juga maupun tempat-tempat rumah sakit itu ingin ya tenaga kerjanya itu ya tenaga kesehatan itu berasal dari Poltekkes Kemenkes Manado. Itu saya juga dengar, dan juga banyak juga ya lowongan pekerjaan juga. Jadi kita ini sudah punya brand ya istilahnya gitu, nama besar Poltekkes Kemenkes Manado ya terkait alumni, dan juga ya peran alumni ini sebenarnya itu tidak selesai setelah mereka wisuda Pak ya, namun selama mereka berproses bekerja juga gitu, mereka juga pasti tetap membawa nama alumni dari Poltekkes Manado. Oke, baik Pak, ini juga yang mungkin terkait penerimaan mahasiswa baru nih gitu ya. Untuk Poltekkes Kemenkes Manado sendiri ini ya, untuk calon-calon mahasiswa yang ingin bergabung ya, mereka masih banyak kekhawatiran Pak. Mereka nanti aku nggak percaya diri gitu ya, nanti nanti terlalu banyak teorinya gitu dibandingkan saya kan maunya praktik gitu ya. Nah, apakah Poltekkes Kemenkes Manado bisa menjawab terkait kekhawatiran mereka ini atau tidak Pak ya? Jawabannya tegas. Bisa. Kenapa? Jadi dalam pendidikan di Poltekkes Kemenkes Manado itu proporsional untuk teori dan praktek ada, sudah dipetakan 40% teori, 60% praktek. Mudah itu, nyaman itu. Kenapa? Ketika lulus kita sudah mengerti bidang garap kita apa yang kita lakukan. Karena nanti kita dites kompetensi kita. Kalau belum kompeten ya kita tambah lagi. Ya, jadi sekolah di sini, kuliah di sini adalah hal yang pas kalau memang Anda pengen menjadi tenaga kesehatan yang kompeten. Anda pengen praktek mandiri. Untuk profesi tertentu bisa praktek mandiri. Ya kan? Benar. Ini menyenangkan sekali. Dan kami masih punya sedikit waktu, ya silakan dioptimalkan sedikit waktu. Anda bisa bergabung bersama kami untuk meraih cita-cita Anda, untuk membantu Anda mewujudkan harapan dan doa waktu kecil. Dulu waktu kecil ditanya, aku pengen kerja di mana? Di kesehatan. Bayangin deh kalau Anda bekerja di bidang kesehatan, ada keluarga, waduh ini kayaknya dia mau melahirkan. Nah kebetulan Anda seorang bidan, Anda tahu apa yang dilakukan. Wah ini perlu pemeriksaan ini, Anda kuliah di TLM. Oh ternyata Anda butuh ini, support supaya bla 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 dan seterusnya ya. Ini kami siap ya, ada kata siap ya, artinya Poltekkes Kemenkes Manado ya siap untuk menerima calon mahasiswa, dan juga ya kita juga masih buka ya pendaftarannya sampai tanggal 1 Juli 2026 ya. Untuk mahasiswa yang masih bingung gitu, silakan bergabung Poltekkes Kemenkes Manado. Yakinlah Poltekkes Kemenkes Manado adalah jawaban dari doa-doa Anda mungkin ya. Dan juga kita juga masih buka ya untuk jalur RPL juga sampai di tanggal 1 Juli 2026 ya, yang alumni Poltekkes Manado ingin ya melanjutkan pendidikan, silahkan ya, kami terbuka untuk menerima Anda dengan baik. Dan tentunya selama proses nanti belajar mengajar, jangan khawatir, semua tenaga kesehatan, tenaga pendidik maupun dosen adalah dosen-dosen yang terlatih dan sudah tersertifikasi. Ya. Jadi bisa untuk mendukung Anda untuk sukses ya. Oke, baik, mungkin itu saja di hari ini ya Pak. Terima kasih kepada Pak Direktur sudah meluangkan waktunya untuk menyapa sobat-sobat Poltekkes, calon Poltekkes Manado juga, ataupun orang-orang yang sudah gabung dengan Poltekkes Kemenkes Manado ya. Kalau nanti masih ada yang ingin kembalikan Pak Direktur kami gitu, kami ingin komunikasi lagi, boleh nanti sampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak Pak Direktur. Sama-sama Mas Dan saya sedikit memberikan closing ya. Oke, Anda boleh rasakan, pikirkan, bayangkan sambil dengarkan apa yang kami sampaikan. Putuskan sekarang untuk raih kesuksesan Anda dengan menjadi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Manado. Dan kelak ketika Anda lulus, pastikan diri Anda juga siap untuk bekerja. Kebayangkan kalau Anda bekerja menjadi tenaga kesehatan, orang tua Anda bangga, ya, keluarga besar Anda bangga.
Itu yang kita harapkan. Kami tunggu di Poltekkes Kemenkes Manado. Terima kasih Pak Direktur, saya Alfredo selaku host hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.